Sobat Pos, kali ini kita kembali melanjutkan mengenai tema kita hari ini, yaitu menguak rahasia foodies profesional. Oke, kita langsung aja ke dua bintang tamu kita untuk melanjutkan pertanyaan yang tentunya datang dari netizen. Wow, takut banget. Kita kan berdasarkan komentar dari YouTube, Instagram, dan sosial media yang sudah kita share. Ini ada pertanyaan dari Maulana Ramadan. Lebih menyenangkan mana Mas bisa menemukan rasa baru makanan yang mungkin belum pernah dicoba, atau dapat mengenalkan makanan tersebut ke masyarakat? Oke, saya ulang ya. Lebih menyenangkan mana? Bisa menemukan rasa baru makanan yang mungkin belum pernah dicoba, atau lebih senang mengenalkan makanan ke masyarakat? Iya tuh. Sepertinya membingungkan ya. Kalau aku sih lebih suka kedua-duanya sih, mencoba makanan baru plus mengenalkan sama masyarakat. Benar, karena itu berkesinambungan. Gitu. Soalnya kalau memperkenalkan kepada masyarakat sesuatu yang baru itu lebih bagus lagi responnya. Iya. Oke. Jadi tuh sesuatu yang berhubungan ya. Iya, berhubungan sih sebenarnya. Maksudnya mau itu makanan yang baru ataupun yang lama, ya pasti kita akan memperkenalkan juga ke ini, ke orang. Ya, itu jawabannya. Maulana Ramadan mungkin bisa tulis Makasih, yang Mas lebih Maulana. jelas lagi ya. Makasih loh. Ada pertanyaan berikutnya, tapi nanti kita simpan dulu. Kita lanjut ke pertanyaan ini. Nah, sebagai foodies mungkin memiliki idola sehingga bisa jadi foodies seperti sekarang. Ada. Silakan. Jihad? Oke. Siapa Ji? Kalau aku sih sebenarnya untuk idola sendiri itu lebih ke konten kreator yang mereka memiliki lebih konten kreator yang umum ya, jadi bukan foodies gitu loh. Jadi dalam artian mau itu dia lebih ke fashion, lebih ke adventure, terus juga mau Lifestyle, itu makan ya? juga lifestyle-nya segala macam. Karena apa? Karena aku lebih suka dari cara pengambilan mereka videonya sih gitu. Dari situ aku pelajari kayak gitu loh. Tapi kalau untuk yang spesialnya untuk lebih ke foodies ada sih. Lebih suka kayak Next Carlos, terus juga Eat and Treats kayak gitu, terus juga MG Dalenaf. Nah kalau untuk lokal aku ngefansnya sama makanan enak Banjar. Yang mana itu orangnya? Oh iya, ini. Iya. Gitu. Kalau mbaknya mungkin apa? Siapa yang panutan? Kami saling memanuk. Saling memuji dan menghina. Banyak sih, siapapun yang membawa dampak positif untuk masyarakat saya suka sih. Apalagi kalau foodies ya kayak Next Carlos itu emang kita suka karena dia nge-reviewnya tuh fun gitu, nggak terlalu yang serius tapi fun gitu lah. Kita lebih suka itu dan no drama. Iya. Sekarang lebih suka yang cari yang no drama aja Mas. Iya. Foodiesnya. Kita kan tahu kan kalau Next Carlos itu punya ciri khas makan cuy kalau nggak salah ya. Nah, mungkin Mbak atau Masnya memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya seperti Masnya Hey People atau apa contohnya gitu. Nah, apakah itu terinspirasi dari atau memang ada saya mau bikin gini, image saya seperti ini atau gimana? Enggak sih, sebenarnya kayak lebih enak aja sih ngomongnya, terus lama-lama jadi kebiasaan dan akhirnya ke-notice sama teman-teman dari Instagram. Jadi kayak Hey People, jadi kayak kebikin sendiri gitu loh. Kayak tagline-nya gitu. Enggak sengaja juga sih sebenarnya. Kalau Mbaknya? Gak ada sih, aku lebih kayak apa ya? Kalau aku sih lebih ke komunikasi sama followers sih. Kalau aku lebih sering kayak Q&A lah, apa gitu. Nggak ada yang ciri khas yang gimana-gimana sih. Gitu. Oke, sekarang kita beralih lagi ke pertanyaan netizen. Oke. Pertanyaan dari Danu Saputra 2733. Berapa kisaran budget pribadi per bulan untuk keperluan bikin konten? Terus berapa pula kisaran pemasukan dari sponsor atau pihak yang mengundang untuk review makanan mereka? Terima kasih. Nah, mungkin kisarannya aja nggak usah. Wow, kisarannya ya. Kisaran. Soalnya kalau saya pribadi tuh nggak mau ngitung apa yang bisa kita lewat jajan gitu, karena kalau kayak kita ngitungin budget tuh pusing Mas, ngitungin ya nggak sih, ngitungin yang totalnya atau berapa gitu.
nggak pernah selama ini ya bertahun-tahun nggak pernah apa ya ngitungin budget jajan sih. Benar. Jadi nggak pernah ngitung misal kayak bikin konten per bulan harus 500.000 misal. Nggak pernah sih. Jadi kalau kita lagi mau ya udah beli. Karena untuk tongkrongan sendiri kan kita kan kayak apa ya mix ya, nanti ada yang jajanan street food, yang jajanan receh, entar kayak ada yang fancy. Ya jadi kayak nggak ada budget tertentu sih. Benar. Kalau untuk penghasilan kita range-nya dari budgetnya gimana Ji? Sepemberian Tuhan aja. Iya, jadi tiap bulan itu nggak tetap sih sebenarnya. Jadi kalau memang ada rezekinya bulan ini lagi rame, alhamdulillah rame kayak gitu loh. Misal di bulan ini lagi jangan juga dibilang nggak rame ya. Jadi dalam agak-agak separuh dari bulan sebelumnya, ya berarti rezekinya segitu. Jadi segitu, pemberian Tuhan aja. Karena yang penting kita happy kan. Iya, karena kalau kita happy nanti rezekinya malah makin mengalir. Bener, gitu. Iya. Gak enak juga sih kalau kita nggak bahas budget ya. Oh iya gak enak ya. Langsung aja. Iya. Mas Danu langsung aja DM atau hubungi nomor dari ke tim Papa ke tim atau tim Mae ya ke tim kan. Mae gitu. Takut banget lah. Iya. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan. Nah, sekarang lagi rame di nasional, berita nasional yang melibatkan foodies atau food blogger ya. Dia akan nge-review secara jujur masakan dari suatu rumah makan, tapi dia nyebutnya langsung tidak enak langsung diposting. Nah, gitu. Terus jadi kan sepi langsung rumah makannya. Nah, itu bagaimana pendapat dari Mbaknya sama Masnya? Siapa dulu? Serah. Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya itu masing-masing karakter ya. Jadi masing-masing dari karakter akun masing-masing. Dalam artian mungkin ada beberapa akun yang memang dia dengan punya karakter seperti itu ingin mencari ingin mencari notice atau ingin mencari followers yang memang mencari sesuai dengan seleranya dia kayak gitu loh. Tapi kalau buat aku pribadi sebenarnya kita memiliki etika ya, sebenarnya memiliki etika. Nah, selama tempat warung atau depot atau restoran itu memiliki pelanggan atau pembeli, otomatis itu ada pasarnya gitu loh, Mas. Sekalipun aku mampir ke sana semisal nih bukan selera aku, tapi di sana itu ada pelanggannya, berarti ya udah memang ada pasarnya sendiri gitu. Jadi aku nggak bisa mendeskripsikan kalau makanan itu nggak enak kayak gitu loh. Jadi memang kalau kita lebih ke ini aja sih, lebih ke menginfokan aja sih kalau memang kurang enak. Kalau kita konten pribadi loh ya, kalau kita konten pribadi kita merasa kurang enak, ya udah buat ya kita keep buat kita aja kayak gitu loh. Berarti bukan pasarnya kita untuk makan di situ lagi kayak gitu loh. Tapi kalau memang untuk klien yang undang dan memang tidak sesuai dengan selera kita akan kasih info ke kliennya offline, koreksi aja sih. Cuman jangan juga untuk mendewakan lidah kita kayak gitu loh, menuhankan lidah kita untuk menjadi acuan makanan itu enak atau enggak gitu, karena masing-masing orang kan punya selera masing-masing. Misal saya lebih suka makanan pedas, Mae kurang suka, Mae suka matcha, saya nggak suka matcha, kan beda-beda gitu. Dan itu bukan karena kurang enak, karena memang beda selera aja. Beda kalau misalnya rasanya emang pahit, hambar atau basi misalnya gitu kan, itu kan beda cerita. Jadi lebih baik kalau misalnya kita secara etika pun ya, dan secara berkeprimanusiaan ya. Netizen tapi suka memang. Netizen memang suka karena memang mungkin di real life kita juga kalau kita nggak suka kita ngomongnya sama kayak gitu. Misalnya, tapi kan ini kita bawa ke media sosial yang siapapun itu di kalangan usia berapapun itu bisa nonton kan. Jadi kayaknya sih agak kurang etis kalau kita, kalau kita. Tapi ada juga yang suka. Jadi kembali lagi ke selera penonton. Iya, ke selera gitu. Kalau kita enggak sih. Karena kalau kita sendiri banyak yang enggak kita suka enggak kita post. Itu juga banyak sebenarnya yang menurut orang tuh enak gitu kan. Tapi pas kita coba kayak zong gitu loh, Mas, kayak kita nggak post juga sebenarnya. Iya, gitu. Jadi memang lebih ke ini sih, etika, primanusiaannya lagi, karena di dalam satu tempat itu kan pasti ada rezeki orang juga gitu loh, Mas. Sama kadang-kadang
kita harus membedakan sih yang mana yang kritik sama yang menghina. Iya, Iya benar. kan? Nah, itu kan berbeda gitu. Kembali ke isu berikutnya. Mm-mm. Nah, kan ada tuh foodies nasional Mm-mm. yang secara langsung ingin barter Ah, Oke. ya. makanan gratis sama exposure dari Instagramnya itu atau dari media sosialnya lah. Nah, itu gimana komentarnya? Atau apakah Mas Mbaknya pernah melakukan seperti itu? Kalau misalnya kita dalam hal barter itu kita pasti pernah. Ya, pasti pernah, tapi dengan persetujuan kedua belah pihak ya. Tapi kalau aku pribadi ya, untuk menawarkan diri misalnya, mau nggak aku review, nggak usah dibayar deh gitu misalnya. Nggak pernah sih Mas ya, tapi itu juga nggak salah banget juga sih ya. Iya. Karena kan tergantung orangnya juga mau atau enggak gitu. Enggak, bukan yang salah. Karena ada beberapa teman kita yang juga melakukan itu sebenarnya, tapi nggak masalah sih menurut aku. Iya, Tapi tapi- kita nggak melakukan itu gitu. Tapi drama di nasional tuh dia ngeluh-ngeluh kenapa kayak itu. Padahal aku ini punya follower banyak gitu, ditolak-tolak. Nah, itu yang bikin rame. Itu yang gitu. bikin Iya, rame. benar. Iya, memang nggak disalahkan juga sih seperti Iya. itu, karena mungkin mereka punya kepercayaan diri yang tinggi ya Iya. untuk Melakukan melakukan itu. barter itu kayak gitu loh. Nah, kalau kebetulan saya dan juga Mae, kita lebih ke kalau kita mau Kita beli aja deh, kita beli gitu. aja deh kayak gitu loh. Ah. Kita beli sudah izin video, terus juga izin posting, udah dapat izin, udah kita posting. Kalau memang nggak diizinin ya udah nggak jadi kita video. Iya. Tapi untuk kita menawarkan diri juga, misal untuk menawarkan diri, boleh nggak aku review tempatnya, nanti aku bayar dengan exposure, ini insight kami, bla 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 bla, kita nggak pernah sih. Karena kita juga kayak takut nanti Iya, kayak ternyata respon orang malah nggak mau iya, atau gitu kan, kita juga kamu jadi siapa gitu. iya, kita jadi kayak over pede kan jadinya. Iya, Jadi gitu. ya udahlah, mending kalau kita mau kita beli aja. Beli aja Gitu. gitu. Tapi tidak menyalahkan juga hal seperti itu kan. Sama juga misalnya klien ngajak kita barter. Kita ada apa ya, Ji? Ada perhitungannya juga Iya, gitu, benar. seperti apa. Oke. Kalau Cuman mungkin permintaan- salahnya ya itu tadi, karena di podcast yang nasional dan penontonnya Iya, banyak. benar. Jadi benar jadi lagi, rame. Nah, sekarang kembali ke isu nasional yang berikutnya lagi. benar. Oh, banyak ya. Oh, banyak, Banyak saya isunya takut nih. nasional Saya. tuh. Heeh. Mengenai chef terkenal yang bilang foodies itu siapa sih? Apa sih backgroundnya gitu? Mungkin udah tahu? Udah Tahu. udah tahu. Tahu. Oh, oke, tahu. Nah, Nggak apa-apa sih. menanggapinya sebagai foodies yang disindir oleh beliau, komentar gimana? Gimana ya? Ya, Intinya dengan pernyataan apapun yang chef itu nyatakan tidak mempengaruhi kegiatan kami. Jadi kami tidak terlalu peduli sih sebenarnya. Dia bebas bicara seperti itu, kita juga bebas misalnya mau bilang dia chef yang seperti apa Iya, misalnya gitu. benar. Bebas-bebas aja sih. Mm-mm. Bebas aja, terserah, nggak apa-apa. Jadi masing-masing orang itu kan punya cara dan juga punya ciri untuk mengkritik gitu loh Mas. Jadi kita juga nggak tahu ya full videonya itu seperti apa Iya. gitu loh. Takutnya kan di zaman sekarang itu cuman potongan-potongan yang bisa membakar kan jadinya. Tapi yang aku tahu sih kalau chef nasional itu memang dia punya ciri khas yang pedas kayak gitulah. Nah, tapi kalau menurut kita sebagai foodies kita juga punya taste sendiri kan. Iya. Jadi sekalipun siapapun yang masak gitu loh, maupun itu orang tua kita, kalau kita memang tidak suka ya mau kayak gimana gitu loh. Dan memang tugasnya kita adalah menginformasikan kan. Sebenarnya tugasnya kita adalah menginformasikan. Sama seperti chef. Tugasnya chef adalah bikin menu, masak, udah. Nah, kalau kita tugasnya adalah mencoba mengomentari, menginformasikan iya. kayak gitu. Jadi masing-masing udah ada jobnya sendiri sih kayak gitu. Jadi kalau menanggapi nggak biasa aja sih. Terserah saja ya. Mas. Terserah aja kayak gitu. Oke, nah itu kan kalau di nasional. Kalau di lokal atau Kalsel lah atau Kalimantan lah, mungkin ada seperti itu yang pernah terjadi atau ada konflik atau apa drama gitu ya. seperti itu? Tanyakan netizen, tolong netizen yang menonton. Pasti ada sih Mas, Ada sih. pasti ada sih. Dan nggak tahu kita terus.
Jadi Ternyata kami yang sering berkonflik. kami yang sering berkonflik gitu Mas. Dalam artian bukan berkonflik dalam gimana ya, karena memang kita pernah sempat dua kali ya kayak geram gitu lah sama beberapa akun. Ini kita buka-bukaan aja kali ya. Beberapa oknum wes. Beberapa oknum kayak gitu. Yang pertama itu Al-Fatihah buat beliau. Jadi kita itu pernah dikomen karena konten kita. Dalam artian kalau saya kemarin itu di komennya karena konten saya yang ada lagu koplo. Itu maksud Jadi saya. sebenarnya tuh lebih ke taste masing-masing aja Iya, kan. sebenarnya gitu. itu sih. Dan kalau Feve kemarin apa? Sampai lupa saya. Kalau nggak salah terus dia bilang sempat juga kita di komen pakai kamera segala macam atau apa ya. Kewajiban kita adalah memberikan yang terbaik kan untuk klien dan juga memberikan hasil video yang baik juga untuk followers kayak gitu loh. Jadi kenapa harus dikomen gitu loh? Kita pakai kamera, mau kita pakai kamera DSLR, mau kita pakai kamera bawah tanah juga gitu. Maksudnya ya suka-suka kita gitu loh. Nah itu kemarin dia nyenggolnya itu sih. Satu. Intinya adalah beberapa konflik juga gitu. Apalagi zaman sekarang tuh mudah Mas, semuanya bisa jadi foodies. Dan viral itu gampang sih. Jadi mungkin ada beberapa hal yang misalnya tidak amanah misalnya. Bekerja mereviewnya tidak amanah seperti itu sih ya. Hal-hal kerikil-kerikil itulah yang ada sih sebenarnya. Dan kita juga dapat infonya itu untuk yang beberapa yang nggak amanah itu memang dari klien juga sih ya sebenarnya. Jadi klien tuh kayak curhat ke kita, oh ternyata ini dan akhirnya ya udah memang kredibilitas, attitude dan juga memang pengalaman itu memang memiliki harga tinggi dibanding followers, viewers gitu loh. Dalam artian seperti itu. Sesuai judul talk show kita hari ini kan. Foodies Profesional. profesional. Gitu sih. Oke, kita tahan dulu. Iya. Sobat Divos, nanti kita lanjutkan lagi karena ada yang mau lewat terlebih dahulu.